yang misalnya di Langkai atau itu seperti apa, bisa digambarkan mungkin Pak Inspektor? Kami itu inspektorat di dalam APIP ya. Iya. Dan kami merumuskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya kembali untuk menemani pemirsa podcast Medium TV di salah satu program yang ada di Medium TV, yaitu program Kupas Tuntas. Hari ini seperti biasa saya akan mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Seperti biasa saya selalu menghadirkan narasumber saya yang baru, tentunya dengan topik yang beragam. Sekarang telah hadir di studio Medium TV salah satu OPD yang ada di Kabupaten Maros, yakni dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros, yakni Pak Inspektur Insinyur Haji Muhammad Alfian Amri. Selamat malam, ya, Pak selamat malam. Inspektur. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Pak Inspektur? Alhamdulillah baik. Senang sekali diundang acara podcast ini ya. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya nih Pak Inspektur, ya, bisa meluangkan waktu di studio Medium TV untuk kita sama-sama kupas tuntas ini Pak Inspektur. Insyaallah kita akan kupas tuntas peran kita di tubuh inspektorat. Ya, seperti kita ketahui ini kan secara umum mungkin masyarakat taunya mungkin sebatas bahwa inspektorat dari ini ya mungkin melakukan fungsi pengawasan, ada juga audit, tindak lanjut dan segala macam, mungkin sampai di situ. Tetapi kan mau dijelaskan secara tuntas ini Pak Inspektur, seperti apa fungsi-fungsi kerja dari Inspektorat Daerah khususnya di Kabupaten Maros ini. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu sama Pak Inspektor, bisa diceritakan dulu Pak Inspektor ini sehari-harinya bagaimana ini Pak Inspektor? Silahkan. Iya, saya tadi sudah disampaikan ya nama lengkap ya. Iya, iya. Dan saya kebetulan diberi amanah oleh pimpinan Pak Bupati untuk menjabat sebagai inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maros. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 tahun. Iya. Namun sebelumnya saya ada diberi amanah di beberapa OPD. Oh iya, iya. Nah, dengan amanah ini saya insya Allah akan menjalankan amanah ini dengan baik. Iya. Saya kira begitu sebagai penjelasan awal kita memulai acara ini. Baik, Pak Inspektor, ini bisa langsung kita membahas sebenarnya bidang kerja apa saja, apa yang menjadi tugas-tugas pokok dari Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros ini, Pak Inspektor. Silakan. Iya, sesuai dengan amanah undang-undang, amanah PP, amanah Permendagri, amanah aturan-aturan yang melekat kepada kami, dibebankanlah kami menjalankan tugas fungsi peran dari yang kita biasa sebut inspektorat. Inspektorat itu adalah unit kerja dari pemerintah Kabupaten Maros, di mana sehari-hari adalah membantu tugas kepala daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan. Oke, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan. Baik. Dalam rangka untuk pemerintahan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Disitulah peran kami membantu. Iya, baik. Nah, tentunya untuk menjalankan ketiga hal ini, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, Pak Inspektor, tentu dibutuhkan upaya-upaya atau langkah-langkah bagaimana pembinaan ini, pengawasan maupun hingga ke pemeriksaan ini bisa seiring sejalan. Tidak ada yang misalnya di Langkai atau itu seperti apa, bisa digambarkan mungkin Pak Inspektor? Iya, saya memberikan gambaran dulu ya bahwa kami itu inspektorat di dalamnya adalah APIP, aparat
pengawasan aparat internal pengawasan pemerintah, APIP ya. Iya. Dan APIP inilah yang melakukan pengawasan di inspektorat daerah. Iya. Dan sampai saat ini kami punya tenaga APIP itu sebanyak 54 orang. Dari 54 sumber daya yang ada ini, kami merumuskan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan kita lakukan dan kita tuangkan namanya PKPT. Program Kerja Pengawasan Tahunan. Oke. Nah, PKPT ini kita banyak fokus kepada yang berbasis resiko. Maksudnya adalah kita banyak pendekatan mendeteksi, menilai potensi-potensi risiko yang bakal terjadi. Oke. Nah, jadi PKPT yang kami sebut PKPT berbasis risiko. Oke. Artinya kami sudah mendeteksi risiko-risiko apa yang. Nah, kita masuk dalam satu program kerja pengawasan tahunan. Selain itu, dari PKPT itu kita tuangkan sebelum tahun berjalan. Oh iya, jadi tahun sebelumnya ya? Tahun sebelumnya. Jadi tahun berjalan untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang. Okay. Nah, PKPT inilah adalah mandatori, kewajiban. Iya. Nah, dari pengawasan PKPT inilah sebagai mandatori kita tuangkan mana skala prioritas pengawasan yang kita dahulukan. Iya. Nah, selain itu PKPT ada juga namanya pengawasan-pengawasan yang lain. Iya. Selain dari PKPT itu ada namanya pengawasan investigasi. Oh iya. Pengawasan investigasi itu adalah pengawasan ketika diminta oleh mitra kami, yaitu para aparat penegak hukum. Oke. Untuk membantu APH sebagai mitra sesuai dengan kewenangan kami untuk melakukan pengawasan itu. Iya. Ada juga pengawasan tertentu. Nah, semua itu kita akomodir di dalam. Namun semua pengawasan tersebut itu ada mandatori, ada sifatnya insidentil, ada sifatnya darurat. Oke, jadi ada klasifikasinya lagi. Ada klasifikasinya lagi. Tapi yang saya maksud ini adalah fokus kita adalah PKPT dulu. Oke, karena semua berawal dari situ ya. Semua berawal dari situ. Jadi banyak objek pengawasan kita tuangkan di dalam. Pasti kalau berbicara pengawasan, semua pengawasan, mulai dari desa, mulai dari OPD, mulai dari dana sekolah. Karena ibaratnya inspektor ini kalau saya gambarkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, saya kira demikian. Lebih bagus kita cegah daripada mengobati. Nah, upaya-upaya itulah yang paradigma yang kita mau bangun. Bahwa kami inspektorat mau membangun paradigma, meninggalkan paradigma lama. Jadi seolah-olah ketika inspektorat datang hanya mencari suatu kesalahan. Padahal enggak begitu. Kita paradigma adalah bagaimana kita mencegah, mendeteksi. Makanya kita menganut sekarang pengawasan berbasis resiko. Oke, iya. Pengawasan berbasis resiko. Tentunya artinya sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa, Pak Inspektorat? Kita langkah-langkahnya adalah kita membangun sistem. Oke. Apa itu sistem yang kita bangun? Yaitu pertama kami mediasi, mewadahi apa yang kita sebut clearing house. Clearing house ini seperti semacam wadah tempat kayak konseling atau kayak konseling, kayak konsultasi, kayak advokasi, kayak apa, siapa saja silakan. Saya kasih contoh. OPD dalam melakukan suatu tindakan mengakibatkan akan terjadinya pengeluaran belanja daerah dan dia merasa ragu untuk membelanjakan itu, pasti dia akan bertanya kepada kami.
Oke. Itu namanya pencegahan dini. Ya. Daripada mengobati kan, Betul, jangan betul, sampai betul, terjadi betul. sesuatu, Iya. baru dia bertanya sama kita. Oke, Itu yang kita oke. lakukan. Itu warning system kita bangun. Yang kedua, kita membangun sistem pengaduan berbasis online. Oh iya, ada juga ya? Ada juga Oke, pengaduan berbasis online. Terus yang ketiga, kita dalam waktu dekat akan melakukan mitra terhadap surat menindaklanjuti nota kesepahaman Iya. atas Menteri Dalam Negeri, Oke. Kejaksaan Agung, dan Kapolri. Oke. Itu Yang kesepakatannya seperti nota apa? kesepahaman itu tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah. Oh iya. APIP dalam hal ini Iya. bersama aparat penegak hukum Oke. dalam konteks penanganan laporan Oke. atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke. Saya kasih contoh. Iya. Dengan MOU ini yang akan kita ini, setiap pengaduan kita duduk bersama. Oke. Kita dicarikan dulu jalan tengahnya ya. Ya, Pak Inspektur? jadi misalnya pengaduan ditampung. Iya. Pengaduan ini sifat pengaduannya bagaimana? Oke. Terus yang mengadu siapa? Identitasnya jelas, buktinya jelas, lalu diserahkan ke kami Oke. sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dulu nih, Iya. melakukan menilai apakah pengaduan ini punya nilai atau tidak nih. Nah, apakah kerugian negara atau tidak, atau konteksnya korupsi atau tidak nih. Iya. APIP yang duluan Oke. yang melakukan pemeriksaan. Jadi kami nanti antara kejaksaan, kepolisian, APIP akan bersinergi, berkolaborasi di dalam menindaklanjuti MOU ini. Oh iya. Jadi di pusat nanti di breakdown lagi di provinsi antara Kapolda dan seterusnya, dan di daerah nanti antara Bupati, Kejari, dan Kapolres. Oke. Kami sebagai eksekusinya. Oke. Iya. Nah itu ya. Sorry Pak Inspektur, saya potong. Ini kan terkait misalnya ada masuk aduan atau laporan yang berpotensi mungkin mengakibatkan kerugian negara, taruhlah seperti itu. Apakah laporan ini hanya sifatnya maksudnya dari lingkup pemerintahan atau bisa saja dari masyarakat umum yang melapor, terus itu misalnya ada dia menemukan potensi kerugian yang dilakukan oleh oknum pemerintahan misalnya seperti itu. Tapi ini laporan dari masyarakat umum, Pak Inspektur. Apakah itu bisa juga diterima atau mungkin ada aduan memang semacam itu atau seperti apa selama ini Pak Inspektur? Iya, saya kira memang bagaimana kinerja pemerintah itu berjalan, akuntabilitas itu akuntabilitas itu dijaga, masyarakat mempercayain. Jadi pengaduan itu semua, termasuklah masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap penyelenggara daerah. Silakan. Jadi ketika misalnya ada yang merasa misalnya kita curiga atau seperti apa, itu bisa diadukan mulai dari mungkin bisa jalurnya melalui aparat hukum, masuk ke inspektorat seperti itu ya. Jadi oleh sebab itu pengaduan itu bisa saja pengaduan ke kami langsung, pengaduan itu bisa langsung ke APH, dalam hal ini adalah kejaksaan, atau kepolisian. Aparat penegak hukum. Setiap pengaduan itu akan ke kami. Nah, kami nanti kita nilai apakah pengaduan ini kadarnya apa, diklasifikasi lagi, identifikasi apakah lagi administratif, ataukah karena memang ada pelayanan yang tidak memadai terhadap penyelenggara negara, apakah karena ada korupsi, ada juga kerugian negara, kita klasifikasi dulu nih. Nah, kalau korupsi kita akan bawa ke APH, aparat penegak hukum, dalam melakukan penegakan dan penindakan.
Jadi diklasifikasi dan diidentifikasi Diidentifikasi lagi lagi. masalahnya seperti apa Pak, Ya. sebenarnya. Tetapi masyarakat bisa melaporkan ketika misalnya menemukan Iya. sesuatu yang mungkin berseberangan Berseberangan, dengan ya. pemerintah. Jadi bukan saja di pemerintahan ya, pelayanan masyarakat sekecil apapun. Saya kasih contoh, misalnya pelayanan KTP ini, Oke. pelayanan jam kesda, Oke. pelayanan tanah yang tidak memadai, Iya. lapor ke kami, nanti kami yang, nah nanti, iya. Bisa juga ya Pak Inspektur? bisa juga karena kami sudah bermitra juga dengan ombudsman. Ah iya. Ombudsman. Pastinya ya. Jadi ya, paling ya. tidak kita bagaimana membantu masyarakat agar kebutuhannya itu terpenuhi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Semua bisa. Iya. Namun kan biasa misalnya seperti ini Pak Inspektorat. Misalnya aduan itu masuk, namun kan mereka juga ingin dijaga kerahasiaannya, bahwa misalnya yang mengadu ini kan tidak mau disebutkan identitasnya. Itu Iya. apakah memang bisa dijamin Iya. kerahasiaan itu Pak Inspektor? Paling tidak yang ingin saya sampaikan begini. Jelas pengaduan itu kan jangan sampai ada terjadi fitnah ya. Iya, betul. Yang kedua, identitas pengadu itu akan kita jaga kerahasiaannya. Bagaimana kita menjaga juga amanah ke kami, itu kami jaga. Nah, oleh sebab itu yakinlah bahwa identitas kami jaga, namun setiap pengaduan akan kami tindak lanjuti jika memenuhi syarat yang namanya pengaduan. Ya. Lagi-lagi dilihat ya, kalau memang Dilihat. sesuai dengan standar SOP atau Iya. kebutuhannya, ya kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti. Iya, baik. Tadi juga sempat disebutkan bisa melalui pengaduan online, Iya. Pak Inspektor. Iya. Berarti disediakan semacam kayak call center atau seperti apa untuk online, atau bisa melalui ada aplikasi tertentu atau melalui website? Iya. Seperti apa Pak Inspektor? Iya, kita ada aplikasi pengaduan Oke. yang dikelola oleh Kominfo, Oh iya. atau ada juga pengaduan langsung ke kami Iya. di kantor berkaitan dengan belanja barang pemerintah. Ada juga pengaduannya juga macam-macam. Iya. Silakan pengaduannya itu kita anunya. Tapi paling tidak pengaduan itu harus memenuhi syarat lah. Iya. Ya, bukan surat kaleng, bukan pengaduan kaleng ya, tapi Iya. Jadi Sehingga- bukan surat kaleng ya. Bukan, Ya, jadi sehingga- minimal oke lah kalau misalnya ada pengaduan yang masuk, memang kita ketahui itu misalnya dari si A, tetapi si A minta identitasnya dirahasiakan, ini dijaga seprivat mungkin Iya, ya. seprivat Privasinya mungkin. dijaga. Tetapi dari laporan yang masuk itu kita identifikasi lagi. iya. Inspektor mengidentifikasi Iya. ketika ini masuk kembali ke ranahnya ke hukum, maka Iya. dikembalikan ke kita APH. kembalikan ke APH. Oke, iya. Jadi semacam memetakan masalah ya, Inspektor. Kita memetakan masalahnya. Bahkan sampai ke pelayanan Sampai ke pelayanan juga. yang disebut tadi. Disebut Jadi tadi. memang ini boleh dibilang memang tempatnya aduan dan masalah untuk dicarikan solusinya. Iya, solusinya. Termasuk integritas ASN juga kita. Iya. Kita periksa juga. Iya. Jadi kompleks lah Betul. pengawasan yang kami tangani. Nah, kalau tadi sudah disinggung ASN, nah ini kan bagaimana misalnya kayak fenomena-fenomena ASN ini kan kadang-kadang biasa mereka di luar jam kerja tidak ada di tempat atau mungkin berkeliaran kemana saja. Ini bagaimana dari segi penertiban fenomena seperti itu Pak dari Inspektorat? Ya, sebenarnya kalau berbicara pembinaan ASN itu kan jelas di dalam Undang-Undang ASN ya, Iya. bahwa pembinaan ASN itu adalah atasannya langsung ya, Iya. atasannya langsung, dan memang ada standar SOP-nya. Kalau mereka tidak ini ditegur oleh pimpinannya langsung dan sebagainya. Namun kalau memang sudah kadarnya sudah Oke, berarti sudah menunjukkan iya atau ya seperti sudah itu. ya, barulah kami yang tindak lanjuti. Oke, iya. Misalnya dalam beberapa bulan tidak masuk, atau ada tindakan yang kurang yang berhubungan dengan apa gitu, Iya, kami iya, yang iya. Oke. termasuk hubungan rumah tangga kita tangani juga. Iya. Rumah tangga seperti Contoh, bapak ASN nih, Iya. nah terus bapak mengadu, Oke. istrinya mengadu, Iya. nah, kami yang tangani. Wah. Berarti setuju kalau dikatakan memang kompleks ya Kompleks. masalah yang ada di sini Pak Kompleks Inspektor. sekali. Jadi memang luar biasa memang penyelesaian masalah ketika kita dihadapkan
bukan hanya fokus satu pokok permasalahan, Bukan. tetapi memang ini harus siap melayani siap. semua apa Kami masalah-masalah yang apa timbul. masalahnya, termasuk Oke. juga kita bagaimana aspirasi masyarakat juga bisa kita tampung. Misalnya visi misi beliau Ya. berjalan tidak, kita kontrol, kita Ya, punya betul, pengawasan. betul. Makanya visi misi itu bisa berjalan tentunya dengan pengawasan dan kontrol Pengawasan, yang ketat. kontrol dan pengawalan. Ya. Ya. Setuju, Pak Inspektor. Nah, ini saya mau menanyakan langsung ke Pak Inspektor ini. Ini kan seperti itu mungkin yang diketahui badan usaha milik desa ini banyak yang tidak beroperasi, Pak Inspektor. Ini bisa dijelaskan mungkin pertanggungjawabannya ini seperti apa ketika hal itu terjadi? Ya, saya ada case ya. Ya. Saya ada case tentang BUMDes ini ya. Kayak ada fenomena lah. Iya. Jadi hakikatnya BUMDes itu mensejahterakan masyarakatnya. Betul. Semasyarakat desa ya. Masyarakat yang ada di sini, ekonomi bisa berjalan dengan Iya, baik. iya. Badan usaha bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan sekarang, ada yang berjalan, banyak yang tidak berjalan. Iya. Nah, ini saya kasih satu case aja lah. Iya. BUMDes itu semacam alat. Ya, semacam alat lah misalnya gitu. Dan kami menemukan di situ. Iya. Kami menemukan BUMDes ini kenapa tidak jalan? Oh, anggarannya nggak ada. Atau anggarannya ada. Anggarannya kemana? Bla 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 bla. Ada begitu. Nah, itu bagaimana itu, Nah, Pak Inspektor? jadi paling tidak kami lakukan tindakan. Tindakan pertama adalah apa yang engkau belanjakan Itu yang jadi tanggung jawab. itu harus tanggung jawab Anda. Iya. Dan diyakini pembuktiannya mana. Kalau tidak bisa dibuktikan, tolong kembalikan. Iya. Iya. Begitu. Karena kalau tidak sesuai artinya yang sudah anggarannya sudah jelas, namun peruntukannya Tidak sesuai, tidak sesuai, ini potensi kerugian sudah potensi sudah di depan mata. depan mata. Silakan. Mau mengembalikan atau tidak nih. Iya. Gitu. Jadi lebih bagus kita keras sedikit lah Iya. dalam melakukan tindakan pencegahan aja gitu. Iya. Supaya tidak terulang lagi di tempat lain gitu. Betul. Karena Ada juga yang jalan. Gitu. iya. Tapi banyak yang tidak jalan. Iya. Tapi itulah tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan. Iya. Baik. Ini kan tentunya kenapa saya tanyakan hal itu tadi, Pak Inspektor, karena ini menyangkut kemaslahatan umat, apalagi yang ada di desa. Iya. Seperti kita ketahui kan masyarakat desa ini kan potensinya sangat besar, baik itu dari segi ekonomi maupun lainnya. Nah, ketika misalnya ada peruntukan anggaran yang harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun seperti yang tadi misalnya contoh case itu justru tidak ke situ, ini kan Iya. justru berakhir ya ketimpangan. Iya. Seperti itu ya, Pak Inspektor. Dan memang berarti sejauh ini sudah dilakukan upaya-upaya Iya. penindakan terhadap yang Iya, kita lakukan tindakan lah. Nah, tapi tidak sampai di situ. Kami perbaiki sistemnya, sistem pengelolaan dana desanya. iya, pastinya kan misalnya sudah terdeteksi nih. Kami sudah terdeteksi Case-nya. dan solusinya apa? Iya. Nah, salah satu celah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, kita boleh kembali sistem. Ah, Nah, itu kita sudah lakukan. Jadi bisa termonitor lebih. bisa tercatat dan termonitor. Jadi setiap uang dia belanjakan transaksinya tercatat. Jadi pergerakannya tercatat. Jadi semua kita berbasis itu. Terus yang kedua, itu dalam konteks tata kelolanya kita perbaiki melalui sistem itu. Yang berikut adalah bagaimana menjaga integritas dulu nih. Nah, itu yang susah nih. Iya. Berkaitan dengan karakter ya, sifat. Betul, Ya, betul. Ini kan kita tidak langsung asal serobot seperti itu. Yang Tentu ada penting mekanisme. kita tutup dua ruang. Ruang niat dan ruang kesempatan. Iya. Nah, itu dia. Ditutup dua. Kita tutup dua ruang ini. Iya. Ketika ada niat, ada kesempatan, pasti terjadi. Iya. Siap. Baik, Pak Inspektor. Ini saya mau bertanya mungkin di luar konteks fungsi kerja Inspektorat Daerah ini. Nah,
terkait 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati nih Pak Inspektur. Dari kacamata Bapak, khususnya di Inspektorat Daerah, sejauh mana support yang diberikan dari dua pemimpin kita ini sejauh ini? Mungkin ada sedikit yang mau digambarkan atau seperti apa mungkin dari Pak Inspektur? Iya. Setelah beliau memberi amanah kepada saya langsung berpikir apa yang saya harus lakukan. Oke. Masalah yang paling pertama? Nah, yang pertama adalah bagaimana sistem pengawasan itu berjalan dengan efektif. Oke. Sistem pengawasan berjalan dengan efektif. Caranya bagaimana? Caranya adalah kami membuatkan standar. Oke. Ada standar Operasi dan prosedur. SOP ya. SOP-nya. Tidak mempan, kami jemput bola. Oke. Kami jemput bola. Nah, kami jemput bola. Tidak hentinya kami ingatkan. Nah, tidak mempan, baru kita ambil penindakan. Oke. Penindakan kita lakukan. Nah, apa yang kami lakukan sekarang? Apa yang telah kami lakukan? Yang pertama, paling tidak 2 tahun kepemimpinan beliau ini, Ya. alhamdulillah kita berbanggalah bahwa sistem pengendalian internal itu sudah berjalan dengan baik. Apa buktinya? Ya. Buktinya bahwa kita sudah mendapatkan pengakuan. Yang menilai bukan kita loh. Oke. Yang menilai adalah lembaga, Ya, ya. yaitu disebut BPKP, memberikan penilaian kita bahwa kita sudah masuk ke level 3. Level 3. Iya. Dan itu berarti indikatornya baik. Indikatornya baik. Dan level 3 ini sangat susah. Oke. Kan harus memenuhi indikator-indikator yang lain kan? Ya, Level 3. iya, Nah, iya, itulah. iya. Disebut sistem pengendalian internal kita itu sudah dapat pengakuan di level 3 sejak kepemimpinannya beliau nih 2 tahun. Ya, ya, ya. Terus kita juga melakukan pengawasan yang saya sebut tadi sudah mengandung berbasis risiko Oke. dan diakui juga Ya. oleh lembaga terkait Iya, dan iya. BPKP. Kebetulan yang melakukan pembina kami adalah BPKP. Itu sudah masuk level 3. Iya, iya. Nah, disebut manajemen risiko indeks. Oke. Itu kebanggaan buat Maros, buat kepemimpinan beliau tuh. Iya, iya. Terus ada lagi, kita kemarin hasil tindak lanjut atas temuan tahun-tahun sebelumnya, Ya. kita di peringkat 22 dari Oke. 24. Ya, 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 ya. Kita tahu kan bahwa temuan itu kan tetap ada Betul. dari 5 tahun, 10 tahun, ada Iya. 15 tahun. Iya, iya, iya. Nah, ini kita urai. Nah, ini kita bisa naikkan peringkat dari 22, sekarang sudah masuk ke peringkat 15. Oke, iya, ya. Berdasar dari penyelesaian temuan-temuan itu. Penyelesaian ya. teman-teman itu kerja keras. Iya, karena kalau Tim kita kami. berbicara temuan dari Berbicara beberapa kami. tahun lalu, No, orang why not? Kenapa tidak bisa? Dan orang berpikir nggak mungkin. Orangnya sudah tidak ada. ya berganti kepemimpinan dan segala macam. Dan orang masa bodoh kan? Iya. Dengan kami komitmen, kami harus naik level. Ya. Nah itu. Nggak sampai di situ juga. Kemudian beliau juga mensupport kami. Pak Inspektur, bisa nggak LHKPN-mu itu bisa masuk 3 besar? LHKPN itu adalah Ya. laporan harta kekayaan penyelenggara negara loh. Kita sekarang sudah 3 besar. 3 besar. Ya, dulunya di bawah 19, 20. Berarti ini signifikan pencapaiannya ya? Signifikan sampai pencapaian. Karena supportnya beliau, Ya, itulah ya, ya, kinerja kami. Iya, iya, iya. Kinerja kami. Tidak sampai di situ. Nah, alhamdulillah kita sekarang menuju ke opini WTP yang Ya. ke-10. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ini kita akan capai yang ke-10. Yang ke-10 ya? Turut-turut. Wih, beruntun ini ceritanya ya, Pak Beruntun. Inspektur. Insya Allah kita akan capai semua itu. Iya, iya, iya. Dan itu semua berkat support dorongan beliau, komitmen beliau kepada kami. Kami membuat teamwork dan kami juga menyediakan suplemen buat teman-teman. Ya. Jadi saya betul, bilang betul. kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, tapi jangan lupa gizi harus diperbaiki.
Iya. Biar seperti tadi, ini kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Ingat, di inspektorat itu adalah mengawal integritas. Oke. Jangan Untuk- sampai ada satu kehilangan integritas, akan rusak semua kita punya lembaga. Betul. Jangan sampai hanya satu Satu orang oknum, maka kita yang hancur rusak semuanya. Iya. Ya, makanya jaga integritas, hak dan kewajiban Anda tolong Iya, diperbaikin iya, dan kami jaga semuanya. Itu yang disupport oleh beliau. Iya, luar Alhamdulillah. biasa. Jadi target kinerja oleh kami, alhamdulillah kami sudah capai semuanya. Namun ada tantangan ke depan nih. Ya, seperti apa itu Pak Inspektur? Ada. Saya mau katakan ada 3 tantangannya. Oke. Pertama adalah masalah SDM. Oke. Nah, SDM dalam arti kata apa, SDM. Pak Inspektur? SDM kami sudah sebut tadi 54 orang loh. Kami 54 orang yang ada di. aktif 54 orang untuk mengurusin banyak objek. Iya. Hampir semua. Dan kompleks sekali Kompleks sekali. masalah yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu mereka butuh pendidikan, butuh diklat, sehingga dinamika yang berjalan itu dia bisa ikutin perkembangan. Iya. Betul. Dapat dibayangkan kalau nggak diikutin, kualitas pemeriksaan bagaimana nanti bentuknya? Iya. Nanti jatuhnya itu saja model bentuk. Itu aja modelnya. Padahal itu kan Sudah variatif aturan makin ke sini. dinamika masyarakat Iya, sudah dinamika berkembang, sudah regulasi semakin berubah. Tanpa ada penyesuaian kualitas sumber daya APIP kami, impossible. Nanti bagaimana wujud pemeriksaan LHP kami akan menjadi kualitasnya akan jelek. Itu. Iya. Itu sumber daya dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitas. Iya. Artinya kota kami masih butuh orang. Penambahan. SDM. Cuma rekrutmennya Iya. harus diatur dengan baik. Iya. Ya, bukan berarti tanda kutip ya. Katanya dulu kalau dibuang ke inspektorat adalah pejabat yang dibuang. Orang buangan. Kan saya ubah mindset itu. Iya. Bahwa masuk di inspektorat adalah SDM yang berkualitas. Iya. Dan berintegritas. Iya. Nah, terus dari sisi anggaran. Oke. Nah, itu semua yang ada 3 yang Jadi SDM, anggaran, SDM, pendidikan dan latihan dan anggaran. oke, iya. Semua kan butuh anggaran tuh. Siap. Jadi tidak ada lagi yang namanya masuk ke inspektorat ini orang-orang yang sudah mungkin tidak produktif. Ya, udah produktif tidak- atau tidak- yang terparkir. Iya, Nah, iya, itu iya. harus dibuang tuh. Iya. Padahal bertugas di inspektorat itu adalah nurani loh. Bekerja secara nurani. Iya. Hati nurani itu luar biasa itu. Iya. Makanya muncullah tagline sekarang hati kita keren juga ya. Hati kita keren. Pak Inspektor. Iya. Kalau hati kita keren itu menurut Pak Inspektor seperti apa? Sejuk hati ini. Hati kita keren itu luar biasa, sejuk kita. Pikirannya sejuk, jiwa tenang gitu kan. Dan juga jiwa muda juga ada kelihatan muda di situ kelihatan, ya. Sehingga memang Enak. mungkin usia boleh tua tetapi kerja ini ini saya terbawa muda juga nih ceritanya. Iya. Karena kalau tidak begitu Pak Inspektor kita Iya. akan ketinggalan. Iya. Paling tidak kita bekerja memperbaiki sistem itu, kita mengawali bekerjalah sesuai dengan target. Tidak boleh bekerja secara linear. Oke. Harus ada lompatan target. Nah, itulah namanya kerja produktif. Kalau tidak ada target, itu namanya birokrat. Iya. Setuju Pak Inspektor. Oke, Oke. target. Pak Inspektor, tentunya dalam menjalankan dinamika menyelesaikan segala persoalan yang terjadi selama ini, tentunya menemui hambatan Ya. atau kendala. Ya. Kendala inilah yang mungkin coba dikonversi menjadi tantangan seperti yang Pak Inspektor tadi bilang. Seperti apa suka dukanya yang paling krusial yang selama ini sejak mungkin Pak Inspektor juga menjabat di 2 tahun belakangan ini. Dinamika atau suka duka apa yang paling krusial yang pernah terjadi di inspektorat daerah ini, Pak? Ketika yang dukanya saja dulu saya cerita ya. Kami ini adalah
mengawal, memeriksa, membina. Ketika ada kawan kami yang terjerumus kepada kegiatan penegakan hukum, di situ kami merasa bahwa Ya, kami sia-sia membina Anda. saya rasa ada kayak gagal penyesalan. Kami ada gagal, ada penyesalan. Ya. Ya, itu yang membuat gundah kami itu misalnya kalau ada sesuatu yang Betul. padahal kami gagal dalam melakukan itu. Padahal semua fungsi pengawasan sudah pengawasan dimaksimalkan. berjalan. Walaupun tanda kutip itu kan tergantung dirinya. Betul, kita kembali ke individunya lagi ya, Kembali ke Pak individunya lagi. Tapi terlepas semua itu, bahwa ketika dia masuk itu kami Ya. terenyuh. Itu dukanya aja. Nah, sukanya itu adalah ketika kami bisa membagi, Iya. mengajak teman-teman dan itu mereka terima, itu kebahagiaan luar biasa tuh. Kebahagiaan luar biasa. Itu suka dukanya kami di situ Iya. terhadap kegiatan ini di inspektorat itu. Iya. Ya selebihnya ya banyak sukanya lah. Iya. Paling tidak ya paling tidak kita bisa banyak teman, ya banyak sahabat. Tentunya bertambah silaturahim kan. Bertambah silaturahim, makin baik lah ceritanya makin seperti baik. itu. Ke depan makin baik, insya Allah. Iya. Jadi memang sebenarnya ketika nilai ukur bahwa keberhasilan kerja-kerja inspektorat daerah ini ketika misalnya teman-teman ini memang mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak Iya. terlibat dalam polemik atau kasus-kasus bahkan yang berpotensi hukum ya Pak Inspektorat. Mungkin seperti itu ya nilai indikator keberhasilan. Iya, saya kira itu salah satu indikator keberhasilan. Pokoknya saya berpesan jangan korupsi lah. Ya. Itu aja lah. Ya. Ya, jangan korupsi lah, jangan terjadi fraud lah. Dan banyaklah berdiskusi dengan kami. Betul. Banyaklah bertanya dengan kami bahwa sesungguhnya kita kan ini mau hidup aman, nyaman. Oke. Ya, karena dinamika di birokrasi ya begitu, Pak. Iya. Dinamikanya ya Bahkan masalah pribadi pun kadang diurus Pak karena Inspektorat. masalah pribadi diurus kan gitu ya. Masalah pribadi kita urus kan. Iya. Ya, masalah pribadi person juga kita urus karena berkenan dengan ASN-nya. Betul. Berkenan dengan ASN-nya. Betul. Iya. Baik, Pak Inspektorat, ini saya akan memberikan mungkin waktu khusus kepada Pak Inspektorat untuk berpesan lebih jauh lagi. Iya. Seperti tadi mungkin sudah disinggung sedikit. Apa yang ingin disampaikan Pak Inspektorat khususnya kepada baik itu dari ASN maupun juga masyarakat yang ada di Kabupaten Maros ini. Silahkan Pak Inspektor. Iya. Saya berpesannya begini. Bahwa kami hadir, jadikanlah kami adalah teman, Betul. sahabat. Kehadiran kami bukan mencari kesalahan, tapi kehadiran kami bagaimana mencari solusi kesalahan itu. Iya. Bahkan Sehingga mencegah terjadinya. Mencegah terjadi itu jangan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya. Yang kedua, saya mengajak kepada pimpinan OPD, karena kami ini terbatas dalam pengawasan secara menyeluruh. Ayo kepada pimpinan OPD, kami menaruh harapan buat teman-teman OPD agar pengawasan itu bukan saja milik kami, tapi pengawasan juga ada milik Anda. Betul. Untuk Tentu butuh sinergi ya. Sinerginya kepada teman-teman itu. Terus saya kira Maros keren ke depan, ya ide-idenya ini harus kita harapkan. Betul. Dalam rangka visi beliau bisa terwujud. Iya. Jadi bagaimana sejahtera, religius, berdaya ya, saing. berdaya saing. Kami Inspektorat siap mendukung, siap membantu Pak Bupati 2 tahun terakhir ini. Insya Allah akan kami bantu dan kami kawal visi misi beliau sampai tuntas Ya. masa kerjanya beliau. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan apa pesan yang disampaikan Pak Inspektor ini betul-betul bisa sampai ke teman-teman di ASN bahwa kita harus merubah mindset inspektorat ini bukan lagi ketika misalnya hadir
tidak lagi menjadi mencari kesalahan, Ya. nah, tetapi lebih kepada memberi solusi, memberi pencegahan sebelum dalam tanda kutip sakit itu datang, artinya merambah ke ranah hukum maupun sebagainya. Justru inspektorat ini hadir untuk memutus mata rantai itu ya Pak Inspektorat. Inilah mindset yang harus diubah. Baik Pak Inspektorat, ini sudah saya pikir secara gamblang dijelaskan kepada baik itu masyarakat maupun teman-teman di lingkup ASN bahwa seperti tadi sudah saya sebutkan, kerja-kerja inspektorat ini adalah lebih kepada mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, baik itu sifatnya hingga bisa ke ranah hukum dan sebagainya. Makanya peran inspektorat ini adalah memutus mata rantai itu ya, Pak Inspektor. Ya, siap. Dan bagaimana upaya-upaya dari khususnya inspektorat dari Kabupaten Maros ini dilakukan tidak lagi dengan cara frontal, tetapi ada tahapan, baik itu mungkin disediakan konseling, ya, pendampingan. Ini murni bahwa kita khususnya di masyarakat Kabupaten Maros melalui inspektor daerah ini tidak menginginkan adanya temuan-temuan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat lainnya, ya Pak Inspektorat. Betul. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Inspektorat ini bisa sedikit menjelaskan bagi kita yang masih mungkin gagal paham tentang inspektorat daerah ini seperti apa, bisa sedikit terjelaskan melalui pemaparan Pak Inspektorat tadi. Pak Inspektorat, saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesediaannya sudah menyempatkan hadir di Studio Medium TV untuk kita kupas tuntas mengenai apa saja peranan maupun fungsi kerja tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Inspektorat. Kita berharap sesuai dengan apa yang tadi Pak Inspektorat sampaikan bahwa kebanggaan dari sebuah perangkat khususnya di inspektorat daerah ini adalah ketika bisa melihat bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik dan bersih, mewujudkan visi misi dari Pak Bupati dan Ibu Wali Bupati ini untuk bisa terlaksana, dan ujung-ujungnya kan ke masyarakat juga, ke Pak Inspektor, bukan ke siapapun, ke masyarakat juga. Jadi butuh peran dan sinergitas semua elemen masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau biasa kita kenal dengan istilah good government. Itu ya Pak Inspektorat. Baik, mungkin itu Pak Inspektorat. Terima kasih Pak Inspektorat. Saya juga tercerahkan sedikit ini dengan kerja-kerja dari Pak Inspektorat. Saya berdoa selalu sehat Pak Inspektorat, sukses selalu, bisa menjalankan amanah visi misi yang diemban juga oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kerja-kerja Inspektorat juga bisa berhasil sesuai dengan apa yang ditargetkan. Amin. Ya, baiklah pemirsa podcast Medium TV, kita sudah berada di akhir segmen. Tentunya di Kupas Tuntas kita kali ini bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. Tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya, tentunya dengan OPD yang lainnya, tetapi masih di Buta Salewangan atau di Kabupaten Maros ini. Jadi pastikan untuk terus menyaksikan program Kupas Tuntas kita lainnya untuk mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Kita ketemu lagi, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.